Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Senang banget ya, di hari yang baru ini Pastor Andi kembali berkesempatan untuk menyapa, melayani pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, Tuhan baik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Yesus untuk bawa pulang ke sorga, untuk diluputkan dari penghukuman, agar pengampunannya boleh terjadi atas manusia. Berbahagialah kita yang dalam Yesus. Kita setia untuk menyembah Yesus. Oh Tuhan Yesus, besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Papaku di surga. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan yang kurang bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Halo semuanya, shalom, damai di hati. Saya menyapa dulu nih pendengar yang setia yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp. Puji Tuhan, terima kasih udah setia. Setiap hari bertahun-tahun kita bersama-sama
menuju 10 tahun kebersamaan live stream maupun voice note. Dari sesuatu yang dimulai dari satu orang dan terus tekun, setia, dan hari ini sudah menjadi berkat untuk jutaan orang. Dan ini setiap hari, bahkan sudah berjalan bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, menuju 1 dekade, 10 tahun. Puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Seperti pujian tadi, terlalu besar karya Tuhan dalam hidup manusia, sehingga manusia itu harus tahu diri, supaya mereka datang bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah kita boleh menerima hidup yang kekal. Karena di luar Yesus, setiap manusia harus menanggung dosanya sendiri. Apakah ada manusia yang berdosa bisa membayar dosa sendiri? Tidak ada. Maka setiap orang, setiap manusia membutuhkan juru selamat supaya untuk pengampunan dosanya, karena upah dosa adalah maut. Tetapi karunia dari sorga melalui Yesus Kristus kita peroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Ketika rame-rame, hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Puji Tuhan. Hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu terkasih, pemirsa, silakan kalau terberkati bisa di-share, dibagikan link tautan ini kepada teman-teman media sosial Anda. Silakan bisa di-post di story WA Bapak Ibu atau di Facebook, di walls Anda, di-share. Kita mengajak jiwa-jiwa datang dekat dengan Yesus. Mari saatnya Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih, waktu yang ada, Pastor Andi akan membagikan firman Tuhan. Berbahagialah setiap Anda yang mendengar firman Tuhan, lebih bahagia ketika kita setia melakukannya. Mari silakan sambil kita akan siapkan hati, saya kembali mengajak saudara untuk membagikan, meng-share, dan memposting ulang di TikTok. Silakan boleh diposting ulang sebanyak-banyaknya, gratis, biar juga orang-orang boleh mendapatkan firman. Karena hari ini saya mau beritahu satu rahasia atas apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman-Nya. Bagaimana satu keluarga itu bisa menjadi luar biasa ketika ada pertobatan dari orang tua, khususnya ayah. Ibu juga perlu berubah, jangan terlalu cerewet ya. Ayah, jangan engkau menduakan Tuhan. Kadang kerja dengan Tuhan bahkan lebih diberhalakan pekerjaan. Memang manusia hidup harus kerja, tapi jangan lupa bahwa di dunia ini hanya sementara. Kita harus mengutamakan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini akan membuka setiap mata rohani kita, sehingga saya melihat ada jutaan keluarga dimanapun berada yang menyaksikan ini dipulihkan dari dalam dan disembuhkan. Kalau ada kutuk, sakit penyakit, atau kemiskinan, atau kebocoran, lewat firman Tuhan hari ini, semua keluarga mendapatkan pemulihan. Di time
for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap kita hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya akan ajak kita untuk melihat firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 10 perintah Tuhan. Saya mau tekankan beberapa bagian di sini, lalu saya akan share bagaimana satu contoh dari kehidupan seorang yang bernama Yoas. Baik, sama-sama kita ketik Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Biasa Bapak Ibu silakan diketik, lalu di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya agar setiap orang juga boleh berkesempatan mendengarkan firman ini. Dan kalau ada keluarganya di ujung tanduk atau masalah, pergumulan, ya, cekcok melulu, susah terus, sharekan ayat-ayat ini. Kemarin saya menyampaikan tentang doa khusus hutang piutang, dan begitu banyak respon yang baik, mereka mendapat pemulihan karena firman yang diberitakan adalah Tuhan yang beracara. Terima kasih saudara-saudara udah ketik, dan sekarang saya bacakan kitab suci. Ada tertulis dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi ini satu firman yang boleh menjadi dasar iman orang Kristen, bahwa lewat kayu salib di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak itu, Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sehingga orang Kristen hari ini bukan lagi budak dosa. Kita tidak lagi memiliki mental pendosa. Kita bukan lagi seperti perjanjian lama budak di Mesir. Tetapi kita hari ini adalah orang benar yang sudah keluar dari perbudakan dosa, yang ditebus bukan dengan darah hewan, tetapi darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita lanjut ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ayat 3 berkata, ada tertulis, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau saudara melihat itu di sana tulisan terjemahan yang memang sedikit kita, kalau kita baca kita paham, tapi kalau kita menyampaikan kita tidak paham, kadang-kadang menjadi bingung. Contohnya ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau dibaca kan kelihatan huruf kecil semuanya gitu ya. Kita tahu itu menunjuk pada ilah atau berhala. Ya, maka pastor mengatakan jangan ada padamu ilah yang lain, supaya kita boleh paham yang dimaksud firman ini, ya. Jadi nggak boleh lagi ada ilah yang lain. Ilah itu apa? Berhala atau sesembahan yang lain selain
Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen. Ya, jelas. Maka ayat 4 sampai 6 diserukan kembali, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yesus naik ke sorga, naik ke langit, berarti sorga ada di atas. Orang kaya yang sombong mati, dia itu dikubur di tanah, tanah itu dibawa. Ya, kita itu sedang dibawa Tuhan naik menuju sorga. Kita itu bukan menuju turun untuk dihukum. Maka jangan engkau membuat apapun bagimu ilah, sesembahan atau berhala dimanapun, di atas langit kah, tieng, langit, jangan, karena hanya ada satu sorga, hanya ada satu pencipta. Dialah Tuhan yang menciptakan saya dan Anda. Dia Tuhan yang membentuk Adam, ya, dan lewat tulang rusuknya Hawa itu ada. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pencemburu. Maka jangan ada ilah yang lain dalam hidupmu atau di dalam keluargamu. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan ada ilah, sesembahan ataupun Tuhan huruf kecil yang lain di dalam kehidupan orang percaya. Sebab apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan, maka manusia ciptaan Tuhan juga tidak mau diduakan. Ya, Tuhan itu setia, maka Tuhan mengajar kita juga untuk belajar setia. Jangan sujud menyembah kepada ilah lain, sesembahan yang lain, apalagi beribadah kepadanya. Sebab Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Dan kalau tidak bertobat setelah dengan firman ini, masih ada menyembah ilah lain selain Tuhan Yesus, engkau yang sudah KTP agama Kristen, jangan lagi engkau pergi pesugihan atau pergi cari untuk pegangan tolak bala dengan mantra-mantra yang diajarkan. Janganlah engkau tersesat. Engkau sudah di dalam terang, jangan lagi engkau pergi mencari kegelapan. Ya, karena kalau engkau sudah dengar firman ini, siapapun Anda, tapi engkau masih tetap keraskan hatimu, masih percaya kepada sio, ramalan, ataupun hari baik, hari buruk, masih percaya bintang-bintang, saudara, hidup kita tidak ditentukan bintangmu apa. Saya bintangnya Aries, Anda apa? Ketik rame-rame. Ya, ada yang tahu, ada mungkin nggak paham. Tapi sebagian besar tahu, ada mungkin yang ini, itu, lain sebagainya.
Oke, kalau itu merupakan satu tafsiran, tetapi jangan engkau menggantungkan hidupmu dari apa kata bintangmu tuh. Rame ada Leo, Virgo, Scorpio, Aquarius, Pisces. Ya, setiap kita tahu ada Taurus ya. Atau Sio. Kalau saya ini karena saya lahirnya bulan Maret, maka yang saya tahu itu saya Sio kuda. Ya, tetapi sekalipun hari ini 2026 tahun apa nih? Sampai saya tidak tahu apakah tahun ini tahun kuda kah atau tahun apa, ya. Kita tidak boleh berpatokan pada Sio. Tetapi oke, kalau dulu orang tua leluhur kita mungkin belum masuk firman. Kita sekarang yang sudah dengar firman dengan berbagai macam media sosial. Betulkah? Ini tahun kuda. Harusnya kalau saya atau orang yang mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada atas dasar Sio, maka saya menyalah karena saya Sio kuda. Tapi kan tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Saya menyalah bukan karena Sio kuda, saya menyalah karena ada api Roh Kudus dalam hidup saya. Saya nggak menyala tahun kuda tahun 2000, tidak. Saya menyala tahun demi tahun hidup saya selama ada Roh Kudus yang bersinar menyala. Saudara, setiap pagi ini rutin aktif setia ikut doa ini bukan melihat karena Sio kuda, bukan melihat karena Andi Simon. Engkau pasti ingin tahu, engkau pasti rindu merasakan apa yang ada di dalam diri saya, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan lagi udah Kristen, Katolik, tapi masih percaya sesuatu hal di luar keimanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Tuhan itu pencemburu. Kalau tidak bertobat, nanti akan keturunan kita itu tidak baik-baik keadaannya. Ya, karena yang menjamin kita baik hanya Tuhan Yesus. Yang lain itu hanya memberikan dia mengambil dari yang berkat cucu kita, dia kasih kepada Anda sebagai iming-iming. Nanti lalu berikutnya anak cucumu yang menyembah berhala itu akan bangkrut, miskin, susah, penyakitan, dan terus turun-temurun. Buah pohon orang yang menduakan Tuhan atau penyembah berhala itu pohonnya pohon yang berantakan, hancur, keturunannya berbuah tapi buahnya busuk. Tapi buah pohon orang benar itu menjadi manis dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ayo kita memilih ikut Tuhan Yesus. Kepadamu sudah kubentangkan firman yang indah. Meskipun ini baru permulaan, tapi saudara dihadapkan berkat atau kutuk. Pilihlah berkat dan jangan engkau hidup dalam kutuk. Pilihlah hidup, pilihlah Tuhan, maka engkau dan sisa keluargamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, ya. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya mau kasih contoh singkat. Ada satu pribadi yang bernama Yoas. Kisahnya itu kalau saudara-saudara bisa lihat itu di kitab Hakim-Hakim. Ya, saya mau kasih contoh saja dari satu ayat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Siapakah Yoas ini? Satu pribadi yang jarang kita dengar namanya dibandingkan seperti Samuel, Daud, Salomo gitu ya. Yoas ini seorang yang tercatat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11. Saya bacakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Jadi jelas ya, Yoas ini punya lahan. Orang Abiezer, Yoas itu orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi jelas Yoas punya anak namanya Gideon. Dengan apa yang dia punya, dia ini punya kedudukan terhormat sebagai kepala keluarga. Rumahnya menjadi lokasi peristiwa penting yang menjadi titik awal pemulihan Israel dari apa? Dari penyembahan berhala. Ketahuilah hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan memakai keluarga untuk memulihkan bangsa. Kalau tema Natal nasional tahun 2025 ya, itu adalah Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Maka ini salah satu bisa menjadi rujukan bagaimana lewat keluarga Tuhan bisa pakai untuk membawa pemulihan suatu bangsa lewat satu keluarga. Awalnya di keluarga Yoas ini, dia mempunyai berhala, yaitu tiang berhala Asyera yang ada di tanah miliknya. Jadi bukan hanya pohon tadi, tapi ada juga tempat penyembahan berhala, yaitu tiang Asyera. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suatu bangsa itu bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Dalam keluarga pun demikian. Mungkin kalau saya langsung senggol nih orang Kristen, mungkin bapak-bapak hari Minggu ke gereja, sebagian majelis diaken pakai dasi, pakai jas menyambut tamu-tamu yang akan ibadah, tapi masih percaya kepada dukun atau hal-hal di luar Tuhan, magic, mistik, ya, masih percaya kepada ilah-ilah yang lain. Nah, di sini saya mau masuk ke dalam betapa hati manusia bisa jatuh menjauh dari Tuhan sekalipun dia ada di dalam status sebagai orang yang beragama. Seseorang yang beragama bisa berpotensi terlibat namanya sinkretisme, penyembahan di luar Tuhan atau ilah yang lain atau penyembah yang menduakan Tuhan.
Janganlah kita menjadi orang Kristen tapi juga menjadi penyembah Baal atau patung atau berhala. Ya, Tuhan itu ketika datang ke dalam dunia, Dia menebus engkau, Dia membayar dosa-dosamu supaya kita itu menjadi miliknya. Dan Tuhan lewat Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, memakai kita menjadi alatnya. Perhatikan hal ini. Ketika satu keluarga yang masih ada berhala di dalam mereka, itu akan mengikat generasi-generasi yang berikutnya. Maka pohon kehidupan mereka itu seringkali akan ada sesuatu yang aneh, yang tidak lazim. Itu saya sering apa? Katakan itu adalah tagihan untuk membayar tumbal. Ya. Tapi di sini kita lihat ada sosok anak bernama Gideon. Dengan tegas dia berani melangkah untuk merobohkan berhala ayahnya, yaitu Yoas. Saat Tuhan perintah kepada Gideon, hancurkan Baal milik ayahmu, Yoas. Ini langkah yang berisiko bagi seorang anak. Ketika Gideon melawan tradisi keluarga dan komunitas penyembah-penyembah berhala di bangsa itu. Tetapi orang yang berani melakukan firman, Tuhan akan membelanya. Urapan akan bekerja aktif saat seseorang berani dengan tegas, dengan lantang untuk menyuarakan kebenaran. Dan dalam pengalaman saya, semakin kita jauh meninggalkan keluarga kita demi beritakan Injil, di situ penyertaan Tuhan lebih dan lebih dahsyat lagi. Gideon satu contoh orang Kristen yang berani. Meskipun berbahaya, tapi demi menegakkan kebenaran dan keselamatan, perintah Tuhan harus selalu lebih tinggi daripada adat dan tradisi. Adat istiadat, budaya, saya sadar tidak semua buruk. Ya, kalau silaturahmi, kalau imlekan, saling berkunjung itu baik. Tapi kalau sudah ada penyembahan berhala, patung dan ilah dan sebagainya, itu tidak benar di mata Tuhan. Maka jadilah orang Kristen yang taat kepada Tuhan, sekalipun engkau harus tegas menyatakan firman Tuhan selalu lebih tinggi daripada adat istiadat yang sudah berabad-abad dalam keluarga atau komunitas atau dalam satu suku. Ketaatan rohani sering dimulai dengan keberanian, yaitu berani membongkar dosa adat istiadat yang sudah jadi budaya sekalipun sudah menjadi normal atau biasa. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Gideon ini. Yoas bertobat dan dia memilih untuk bangkit menjadi pengikut Tuhan yang benar. Ketika masa-masa sulit, Gideon ini mau dibunuh oleh warga kota waktu itu. Karena berani tegas menyampaikan kebenaran, sehingga mesbah-mesbah penyembahan berhala itu dihancurkan. Saat yang seperti itu genting, Yoas atas dasar kasih dan menerima kebenaran, dia berdiri membela anaknya dan dia berseru, apakah kalian hendak membantu Baal atau hendak
membantu ilah-ilah, patung-patung yang kita buat. Biarlah Baal sendiri melawan dia kalau Baal punya kekuatan. Tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 31. Saudara ketik saja, nanti tolong dibaca supaya waktu selesai pastor juga bisa semua dapat doa berkat. Sikap seperti inilah yang berani berkata hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Ini akan membawa satu perubahan besar untuk keluargamu. Yoas contoh, dari seorang penyembah berhala, dia menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dari seorang penjaga berhala, dia menjadi seorang penyembah Tuhan. Yoas menyadari bahwa Baal sebetulnya tidak berdaya, hanya untuk memuaskan hasrat jiwanya. Dia sadar, atau penyembah-penyembah berhala di zaman modern ini sekalipun sadar kok bahwa yang dia sembah itu tidak sanggup menolong dia, tapi hanya untuk memuaskan hasratnya. Ada sosok yang bisa dia sembah dengan konsep seperti apa yang dia inginkan. Ayah, bapak, suami, pertobatanmu akan menjadi titik balik pemulihan yang luar biasa di dalam keluargamu. Pengaruh seorang ayah, kita contoh dari kisahnya Yoas, itu akan membawa engkau meluncur cepat dalam misi Tuhan untuk engkau dan sisi keluargamu. Yoas, dia memang bukan pahlawan perang, tetapi perannya mengambil keputusan benar dalam keluarga, yaitu kembali menyembah Tuhan satu-satunya. Itu ternyata sangat menentukan. Keberaniannya untuk berdiri di pihak Tuhan, memberikan ruangan bagi anaknya Gideon untuk melangkah dalam panggilannya Tuhan. Sebab tanpa dukungan Yoas, Gideon mungkin tidak pernah menjadi seorang pemimpin di Israel. Itu nanti kisah yang berikutnya yang akan datang kalau Tuhan izinkan. Mari Bapak Ibu terkasih, saya mau sampaikan hal ini. Pemimpin besar sering lahir dari keluarga yang hancur. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, dia terima firman Tuhan akan mengubah kehancuran menjadi kebenaran. Mari saya akhiri dengan kalimat ini. Yoas pemimpin satu keluarga. Dia ketika hatinya kembali kepada Tuhan Yesus, maka sekalipun dia pernah kompromi, siapa sih di antara kita kepala keluarga yang tidak pernah jatuh dalam aib, kesalahan, kelalaian, atau kompromi dengan dosa? Setiap orang itu pasti punya ruang gagal namanya. Saya beri namanya kelas gagal. Tapi untuk kita belajar supaya kita diperbaiki. Pernahkah di antara saudara ada yang bilang begini, kamu itu orang gak benar? Itu manusia memang hanya bisa ngomong gitu. Harusnya benarin kek gitu. Oke, firman Tuhan datang kepada saudara, menyatakan dosa mana yang Tuhan tidak suka.
Tapi firman Tuhan benar dengan kita semuanya. Melalui apa? Pertobatan kita. Mari, saya percaya kota di mana engkau ada, Tuhan punya misi. Mulai dari keluarga, hiduplah dalam Tuhan, dalam kasih-Nya, dan biarlah kita semua satu hati hanya menyembah Tuhan Yesus. Saya akhiri renungan hari ini dengan satu statement. Pertobatan pribadi seorang tua, khususnya ayah, itu akan berdampak besar dalam keluarga, menjadi titik awal pembaharuan, pemulihan, dan kesembuhan Anda hari ini. Dengar firman Tuhan, buka hatimu, jangan keraskan, karena firman ini kasih Tuhan untuk datang menolongmu dan mengubahmu. Let's pray. Rahaba sokamaraka masyandi. Inana hayarako yarabashidi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Saya mengucap syukur ketika firman disampaikan, firman ku beritakan, maka ada kasih, ada urapan, ada kunci-kunci yang melepaskan gembok-gembok belenggu, ikatan berhala, dosa. Dalam nama Yesus, free! Lepas dari setiap yang jahat, setiap pemirsa engkau dan keturunanmu, keluargamu, dilepaskan dari yang jahat in Jesus name. Darah Yesus sucikanmu, darah Yesus sembuhkanmu, darah Yesus hapuskan dosamu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, firman yang memulihkan, menyelamatkan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dalam nama Yesus, terimalah pemulihan hari ini. Adalah hari yang baru. Tuhan mengangkat engkau naik pada rencana dan misinya atas engkau dan keluargamu. Pertobatan satu keluarga terjadi ketika ayah yang pegang peranan imam itu mulai menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Jadilah teladan supaya istri dan anak-anak kita boleh mengikut Tuhan dengan benar. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Firman hidup. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Amin. Berikut kita masuk sesi yang Bapak Ibu sebagian menunggu, yaitu doa untuk berkat air minum dan juga untuk minyak yang akan engkau gosokkan di tubuh yang ada benjolan atau tumor atau bagian yang ada kanker, dan siap-siap dalam berkat Tuhan dengan iman kita terima penyembuhan ilahi. Mari pemirsa yang terkasih, saya mengundang kita mengangkat air minum atau minyak sedapatnya kalau engkau rindu untuk diberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berdoa bagi setiap pemirsa terkasih, diberkatilah setiap air minum di tangan Anda. Diberkatilah setiap minyak di tangan Anda. Air dan minyak ini akan menjadi tanda keajaiban kesembuhan bagi engkau, keluargamu, dan orang-orang sakit yang engkau lain dan doakan. Karena saat ini, air dan minyak ini sudah diurapi, diberkati dalam nama Yesus Kristus, yang akan meneruskan kesaksian kesembuhan
supaya setiap mata bisa melihat Tuhan Yesus hidup, berkuasa, dan sanggup. Dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati. Saya sampaikan info ini tanggal 11 Januari 2025. Pastor Andi akan membagikan air ini dan minyak. Ada tambahan 200 botol bagi yang belum mendapatkan minyak. Di mana pastor akan bagikan ini di Geraha YHS Balikpapan. Saudara yang mau datang pagi hari Minggu jam 7, karena itu pasti yang sudah saya ambil pengalaman penuh, ya. Tapi jangan khawatir, bagi yang belum mendapat minyak nanti ada tambahan stok 200 botol. Di sini saya rindu sekali supaya orang-orang juga boleh mendapatkan healing water dan minyak healing ini secara gratis dan mereka boleh sembuh. Amin. Kalau info ini berguna untuk orang lain, keluargamu, kenalmu di Balikpapan, silakan di-share ya. Karena minyak ini tidak dijual dan tidak dikirim. Saya utamakan kasih yang datang, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Alamatnya lengkapnya silakan saudara cek di deskripsi YouTube Pastor Andi Simon TV. Ya, hati-hati penipuan. Pastor Andi tidak pernah meminta uang, ongkir atau menjual. Kalau ada yang atasnamakan kami, itu pasti penipuan. Ya, terima kasih. Semua pelayanan saya ini gratis karena saya mendapat mandat dari surga. Terima kesembuhan gratis. Saya harus melakukan pelayanan kesembuhan, doa untuk orang sakit sembuh dengan gratis sesuai dengan Matius 10 ayat yang ke-8. Amin. Mari air yang sudah diberkati lewat doa di tempat di mana Anda pun berada, minumlah dan jadi berkat. Yang sakit-sakit terimalah sehat dan kesembuhan ilahi dalam Yesus. Puji Tuhan, segarnya membahana, segarnya sembriwing, segarnya wow. Ya. Puji Tuhan, air minum yang diberkati Tuhan itu menjadi air berkat, sehat bagi yang meminumnya. Puji Tuhan. Mari sekarang kita masuk sesi doa berkat. Setelah doa berkat, saya akan lanjut dengan banyak kesaksiannya. Berarti kemarin banyak yang kita doakan orang sakit. Karena hari ini kesaksian saya lihat tadi cukup banyak. Baik, mari kita masuk sesi berikutnya, doa berkat. Saya menjemput Bapak Ibu mengangkat dua tangan. Terimalah berkat dari Tuhanku Yesus Kristus bagi Anda sekalian. Sepanjang hari ini diberkati, dilindungi, diberi sehat. Keluar masukmu naik dan tidak turun. Wajahmu diterangi oleh sinar kemuliaan dari Roh Kudus. Firman-Nya menyertai engkau selama engkau di dalam firman-Nya, firman dalam engkau
maka engkau akan terus berbuah, berbuah. Apa yang kau pegang dalam berkat Tuhan berhasil, sukses, dan beruntung. Setiap Bapak, Ibu, dan saya, keluarga kita, sepanjang hari diluputkan dari kerugian, kecelakaan, maut, hipnotis, penipuan, diluputkan. Darah Yesus yang suci menutup bungkus tubuh, jiwa, rohmu secara sempurna. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa, bahkan ketika saya mengucapkan doa berkat ini, saya mengalami ada sesuatu yang keluar. Dan Anda, saya percaya, merasakan dan menerima sesuatu yang keluar ini, yang datang dari Bapa. Seperti tercatat di dalam Yohanes 15:26, Yohanes 15:26 dicatat di sana, roh yang keluar dari Bapa. Ya, ada sesuatu yang keluar dari hamba Tuhan ketika memimpin doa-doa seperti tadi, doa berkat, ada urapan Tuhan keluar, dan umat atau tamu pemirsa yang mengaminkan itu seperti get something, dapat sesuatu gitu. Dan kalau Anda mengalami hal yang sama, silakan di-share, silakan dikasih kolom komentar. Apa komentar Anda? Silakan, puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu terkasih. Masuk di hari yang baru, senang sekali ya. Makasih Bu Lili, Mira, semangat. Frans selamat bergabung, dan semuanya pemirsa, terima kasih banget ya orang-orang baik yang sudah memberkati Pastor Andi di live ini, baik itu gift kah, bintang atau stiker di YouTube. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu sekalian mau memberikan dukungan pelayanan Pastor Andi Simon, ya, silakan Bapak Ibu bisa cek di deskripsi YouTube, ya, dan di sana ada informasi kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu keluarga-keluarga yang rindu untuk BBT, bagi tugas Pastor Andi untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Sama-sama, makasih. Udah, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan janji, serta sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Sayang banget deh. Salve kepada saudara sekalian. Yesus sertai kita senantiasa. Dadah and bless you all, dan kiss bye. Dar, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku.
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara,
Kau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali dan juru selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.